Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan metabolisme protein dan lemak. Protein dalam nutrisi dan kesehatan. Protein berasal dari kata Yunani atau proteos yang berarti utama. Lebih dari 40% protein tubuh ada di otot rangka dan 25% ada di organ. Sisanya di kulit dan darah. Protein penting karena mengandung asam amino untuk sintesis protein dan molekul nitrogen. Setiap protein memiliki urutan asam amino yang unik. Di sini kami akan membahas bagaimana klasifikasi asam amino, sumber dan pencernaan protein, penyerapan, metabolisme, pembentukan senyawa non-protein, dan fungsinya. Pencernaan protein yang bermakna tidak terjadi di mulut ataupun esofagus, tetapi dimulai di lambung. Di sini asam klorida dari getah lambung menurunkan pH hingga dari 3, sehingga memungkinkan terjadinya denaturasi protein, yaitu perusakan struktur kuartener, tersier, dan sekunder. Denaturasi ini terjadi melalui pemutusan ikatan hidrogen dan elektrostatik, tetapi ikatan peptida tetap utuh. Selain itu, asam klorida berperan penting dalam mengaktifkan enzim pepsin dari bentuknya yang tidak aktif, yaitu pepsinogen. Pepsin kemudian melanjutkan proses pemecahan protein menjadi fragmen yang lebih kecil agar dapat dicerna lebih lanjut di usus. Produk akhir pencernaan proteinnya itu berupa asam amino, dipeptida dan tripeptida, diserap terutama di duodenum dan jejunum proksimal. Penyerapan melewati membran Bruce border atau apikal, lalu melewati membran basolateral atau serosa di usus. Mekanisme transfer melibatkan protein pembawa seperti uniporter, simporter, dan natrium dan antiporter. Faktor yang memengaruhinya itu ukuran molekul, sifat kimia, serta esensialitas. Eh, yang cepat diserap itu metionin, leusin, isoleusin, valin. Dan yang lambat diserap itu glutamat dan aspartat. Sumber asam amino. Asam amino berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, eksogen, yang berasal dari makanan, produk hewani seperti daging, unggas, ikan, telur, dan susu. Dan nabati seperti biji-bijian, kacang-kacangan, lentil, kacang polong, dan sayur. Yang kedua, endogen, berasal dari sel mukosa yang terlepas, enzim pencernaan, serta glikoprotein dari saliva, lambung, usus, hati, dan pankreas. Jumlahnya sekitar 70 gram per hari, kemudian dicerna dan diserap kembali. Klasifikasi asam amino. Asam amino diklasifikasikan berdasarkan struktur, muatan, polaritas, dan esensialitas. Yang pertama, struktur. Terdiri dari karbon pusat, gugus amina, gugus karboksil, dan rantai samping. Rantai samping ini menentukan fungsi dan metabolisme. Yang kedua, muatan listrik bersih. Pada pH fisiologis 6-8, asam amino terionisasi, swinterion, tidak memiliki muatan bersih. Asam amino dikarboksilat bermigrasi ke anoda, sedangkan asam amino basa seperti lisin, arginin, dan histidin bermuatan positif dan bermigrasi ke katoda. Yang terakhir, polaritas bergantung pada rantai samping. Asam amino bisa polar atau bermuatan atau netral maupun non-polar. Asam amino polar berinteraksi dengan air dan elektrolit dan biasanya berada di permukaan protein, sedangkan asam amino non-polar bersifat hidrofobik dan tidak berinteraksi dengan air. Asam amino esensial bersyarat. Klasifikasi asam amino sebagai esensial atau non-esensial tidak fleksibel sehingga ada 3 kategori. Esensial bersyarat. Asam amino non-esensial bisa jadi esensial bila sintetisnya terbatas seperti prokeresur kurang atau organ
tidak berfungsi dengan baik. Contoh bayi prematur, fungsi hatinya itu belum matang. Sirosis, metabolisme, penilalanin, dan metonin terganggu. Terosin dan sistetin jadi esensial, dan argin meski diisiensi kadang tidak cukup untuk untuk memenuhi masa tumbuh tubuh, infeksi, peradangan, gangguan usus dan ginjal, PKU, enzim pinalalanin hidroksilase rusak, tirosin harus diperoleh dari makanan, trauma, sintetis argin endogen tidak cukup, atau jadi esensial bersyarat. Dan ini ada 3 asupan protein pertama pada pria dewasa itu 98 gram per hari, wanita itu kurang lebih 68 gram per hari, usia 70 tahun 66 gram per hari. Konsumsi terbanyak saat makan malam, paling sedikit saat sarapan. Yang pertama di sini ada dua contoh protein. Yang pertama itu protein eksogen yang biasa kita dapat pada makanan. Contohnya itu protein hewani, daging, unggas, ikan, telur, susu, nabati, biji-bijian, kacang-kacangan, lentil, kacang polong, kacang, biji, dan sayur. Yang kedua itu ada protein endogen, enzim pencernaan dan glikoprotein dari luda, lambung, usus, hati, dan pankreas. Apa itu lipid? Lipid adalah senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti eter, klorofon, esaton, tetapi tidak larut dalam air. Lipid memiliki fungsi penting sebagai cadangan energi, pelindung organ, penghambat panas, komponen membran sel, proksur hormon steroid, asam empedu, eksonoid molekul pensinyalan, serta sebagai pembawa vitamin larut lemak yang biasa kita sebut dengan AD. Klasifikasi lipid. Lipid sederhana atau hasil hidrolisis dua produk. Lipid kompleks hasil hidrolisis tiga produk atau lebih. Berdasarkan nutrisi menghasilkan asam lemak, triacylglycerol, di-monoacylglycerol, fosfolipid, sphingolipid, sterol, dan lipoprotein. Selanjutnya asam lemak tersusun dari rantai hidrokarbon dengan gugus metil di satu ujung dan gugus karboksilat di ujung lain. Memiliki bagian polar, hidrofilik, dan non-polar, hidrofobik. Jenuh SFA tak jenuh tunggal atau mufa tak jenuh ganda atau kufa. Yang kedua isomer, cis atau membengkok seperti U, trans atau linear seperti SFA. Sumber cis banyak pada asam lemak alami, trans ada pada minyak nabati, produk susu, daging ruminasia, biohidrogenasi atau hasil industri, atau hidrogenasi parsial. Nomenklatur yang pertama yaitu sistem delta, posisi ikatan rangkap dihitung dari ujung karboksil. Yang kedua omega, posisi ikatan rangkap dihitung dari ujung metil. Asam lemak rantai ganjil dan bercabang. Rantai ganjil ditemukan pada daging, susu, ruminansia, dan ikan. Yang kedua, rantai bercabang biasanya jenuh dengan gugus metil cabang, banyak ditemukan pada daging dan susu. Baik, pencernaan lipid. Lipid bersifat hidrofobik sehingga perlu emulsifikasi oleh garam empedu. Emulsi meningkatkan luas permukaan agar enzim lebih mudah bekerja. Komponen lipid makanan terutama yaitu triacylglycerol, terbesar kolesterol, fosfolipid, dan fitosterol. Lalu pencernaan
triasilgliserol. Dimulai di mulut yaitu lipase lingual dan lambung lipase lambung. Efektivitas mencerna asam lemak rantai pendek dan menengah. Dilanjut di usus halus oleh lipase pankreas dibantu kolipase kalsium garam empedu. Hasilnya adalah asam lemak bebas 2-monogliserol, lalu inhibitor lipase yaitu orlistat, mengurangi penyerapan lemak, efek samping yaitu steator dan gangguan GI. Pencernaan fosfolipid dan kolesterol. Fosfolipid dihidrolisis Pencernaan fosfolipid dan kolesterol. Fosfolipid menghasilkan dihidrolisis fosfolipase A2 menghasilkan lisofosfolipid ditambah asam lemak bebas. Kolesterol ester menghasilkan dihidrolisis kolesterol esterase menghasilkan bebas ditambah asam lemak bebas. Kolesterol bebas langsung masuk ke misel. Pembentukan misel. Misel mengandung asam lemak, monoasilgliserol, lisofosfolipid, kolesterol, fisosterol, vitamin larut lemak. Misel membawa produk pencernaan lipid melewati lapisan air menuju enterosit. Absorpsi lipid, mekanisme difusi pasif atau transport protein. Transporter penting. Yang pertama, CD36, diangkut asam lemak dan monoasilgliserol. Yang kedua, FABP atau fatty acid binding protein, membawa lipid di sitosol menuju retikulum endoplasma. Yang ketiga, FATP4, menambahkan koenzim A pada asam lemak dalam sel. Yang terakhir, DRE. Lipid diesterifikasi kembali menjadi TAG dan fosfolipid. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami yaitu metabolisme lemak dan protein berperan penting dalam menghasilkan energi, terutama saat cadangan karbohidrat terbatas. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, lalu melalui beoksidasi menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Sementara itu, protein dipecah menjadi asam amino yang digunakan sebagai energi setelah proses deaminasi. Meskipun bukan sumber energi utama, protein dapat menjadi alternatif saat tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak. Pemanfaatan lemak dan protein secara berlebihan dapat menimbulkan efek negatif seperti ketosis dan gangguan organ. Secara keseluruhan, metabolisme keduanya penting tidak hanya untuk energi, tetapi juga untuk fungsi sel dan keseimbangan tubuh. Keseimbangan asupan lemak, protein, dan karbohidrat sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dari teman-teman kita. Sekian yang bisa kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.